kalau gue disuruh pilih satu pemain penyerang Newcastle ya, yang ada potensi untuk memenangkan Ballon d'Or, Manchester City berhasil menjuarai Piala Super Cup Eropa melawan Sevilla di awal menit 90, skor berakhir 1-1 dan akhirnya masuk ke drama adu penalti yang dimenangkan oleh Manchester City. Jadi ini adalah piala kompetisi baru ya untuk Manchester City. Sebelumnya City ini belum pernah memenangkan piala kompetisi Super Cup ini. Jadi selamat untuk Manchester City berhasil mendapatkan piala baru. Dan di drama adu penaltinya ini ya, dari kedua pihak ya, dari pihak Man City dan Sevilla, mereka berdua sangat klinis ya, membutuhkan penendang terakhir dari Sevilla ya penendang kelimanya meleset, baru Man City itu bisa mengangkat piala Super Cup ini. Jadi di weekend kali ini Man City bakal melawan Newcastle ya, lawan yang sangat tangguh. Tapi sebelumnya kita coba menganalisa dulu form dari pemain-pemain Manchester City ini di pertandingan melawan Sevilla ya. Di awal pertandingan kita sudah tahu Man City itu bakal kehilangan Kevin De Bruyne ya, yang mengalami cedera hamstring dan harus masuk ke ruang operasi dan harus keluar dari lapangan hijau selama 3-4 bulan ke depan. Dan ada kemungkinan mungkin Kevin De Bruyne baru bisa masuk lagi ke lapangan itu di bulan Januari 2024. Dan itu bisa kelihatan ya, dari awal pertandingan Man City itu mesinnya gagal nyala ya, karena nggak ada inspirasi dari lini tengah, yaitu karena kehilangan Kevin De Bruyne. Dan kita lihat dari lini tengahnya City itu, mereka juga masih ada pemain baru ya, di Mateo Kovacic yang masih beradaptasi ya dengan teman-teman barunya. Phil Foden juga bermain di posisi CAM ini ya. Ini juga posisi yang dia masih belum mengenali lebih dekat lagi ya. Jadi malah gue bisa bilang ya, Rodri itu di lini tengah yang bisa memberikan inspirasi paling besar untuk Man City. Dan ini adalah suatu hal yang sangat mengkhawatirkan ya, kalau kita bisa bilang sumber inspirasi terbesar Man City itu berasal dari satu pemain jangkar. Dan ini juga hal yang sama ya, ketika Man City itu bertemu melawan Burnley ya, di partai pertama di Premier League. Mungkin ada sisi keteledoran ya dari Man City ya, yang sudah berhasil memenangkan treble ya musim lalu. Jadi masuk ke musim ini mungkin mereka masih merasa sudah memenangkan semuanya. Dan mungkin level intensitasnya itu pun juga berkurang. Dan ini juga melawan Burnley loh ya, yang baru aja promosi ke Premier League. Dan mereka dari segi tiki taka juga masih belum nyetel. Dan performa Manchester City ini juga berhasil ditransferkan ya dari Burnley ke Sevilla ya. Levelnya itu juga masih belum berhasil mencapai level musim lalu. Mungkin harapan terbesarnya Manchester City saat ini ya, kalau kita lihat Phil Foden, Mateo Kovacic, mereka masih belum nyala. Tapi ada satu harapan besar ya, yang mungkin masih bisa diandalkan oleh Manchester City, Cole Palmer, pemain muda yang bertalenta besar, dan musim ini dia diisukan bisa dipinjamkan ke West Ham United ya, untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Tapi di pertandingan melawan Sevilla kemarin itu, gue bisa bilang Cole Palmer adalah pemain terbaik Manchester City. Dia berhasil mencetak gol perdananya Manchester City melawan Sevilla. Sekarang ini kan kita sudah tahu ya, Riyad Mahrez sudah pindah ke Arab Saudi. Jadi ada posisi kosong nih. Nah, ada kemungkinan Phil Foden bisa bermain di sana dan juga Cole Palmer ya yang bisa bermain di sana juga. Tapi kalau kita lihat dari segi form ya, Cole Palmer menurut gue yang harus bermain melawan Newcastle di posisi sayap kanan, karena Phil Foden ini juga masih belum nyala ya di posisi sayap kanan. Jadi dengan isu kepindahannya Cole Palmer ke West Ham ini, menurut gue sih ya, Man City nggak ada kesempatan buat meminjamkan Cole Palmer ya. Sekarang ini Man City butuh inspirasi, dan salah satu inspirasi terbesarnya itu adalah dari pemain muda ini. Bahkan melawan Newcastle, gue juga bisa bilang Cole Palmer lah yang harus memulai pertandingan di sayap kanan. Nah, sekarang lawannya Manchester City ini bukan lawan biasa ya. Lawan itu adalah Newcastle. Mereka sudah berhasil membeli pemain-pemain bagus ya di summer bursa transfer window kali ini ya. Mereka sudah membeli Sandro Tonali, Harvey Barnes, dua pembelian yang sangat bagus. Dan kalau kita lihat ya, mereka itu kan sekarang sudah memasuki kompetisi Champions League ya. Jadi membutuhkan squad yang lebih tebal lagi. Gue bisa bilang Newcastle di musim ini mereka ada kesempatan untuk menjuarai Premier League. Dari segi kualitas mereka itu bisa mengalahkan semua tim di Premier League kali ini.
terlebih lagi di bawah kepelatihannya Eddie Howe. Salah satu kehebatan terbesarnya Newcastle itu adalah memanfaatkan garis tinggi lawan. Dan yang seperti kita ketahui, Manchester City juga menggunakan taktik yang sama ya, menggunakan garis lini pertahanan yang sangat tinggi dan ruang-ruang besar ya yang terciptakan di belakang garis pertahanan ini ya pastinya bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain cepat seperti Anthony Gordon, Alexander Isak, dan juga Harvey Barnes. Ini juga bisa kita lihat melawan Aston Villa ya, yang juga menggunakan taktik yang sama ya, garis pertahanan tinggi ini, dan akhirnya bisa dimanfaatkan secara sempurna oleh pemain-pemain Newcastle, dan akhirnya skor berakhir 5-1, yaitu karena pemain-pemain cepat Newcastle ini berhasil memanfaatkan ruang di belakang. Dan salah satu kehebatan terbesar dari Newcastle ini adalah kemampuan mereka untuk melakukan high pressing ya. Melawan Aston Villa, hal yang sama pun juga terjadi ya. Ketika back-back Aston Villa ini sedang pegang bola, pemain seperti Tonali, Bruno Guimaraes, Alexander Isak, Anthony Gordon, mereka itu sangat cepat ya dalam melakukan high pressing dan memberikan tekanan-tekanan. Dan dengan tekanan-tekanan seperti ini, back-back Aston Villa itu nggak berkutik sama sekali ya. Mereka seringkali membuat kesalahan di area-area yang sangat berbahaya. Dan ketika bola sudah direbut, Newcastle bisa melakukan transisi cepat. Dan ini juga pastinya bisa terulang lagi dengan Manchester City ya, yang suka mendaur ulang possession, dan dengan high pressing tingginya Newcastle ini, mereka juga bisa mencari celah ya untuk merebut bola dan akhirnya memanfaatkan garis tinggi lini pertahanan Manchester City. Terlebih lagi yang gue perhatikan, Manuel Akanji juga kelihatannya masih belum nyetel ya. Ketika dia pegang bola, dia kelihatannya masih belum menemukan ritmenya, dan ini pastinya bisa ditargetkan ya oleh pemain-pemain seperti Alexander Isak ya, yang sangat rajin untuk memberikan pressing tinggi. Dan yang harus diperhatikan oleh Manchester City itu adalah pemain-pemain penyerang Newcastle ya. Alexander Isak sudah mencetak 2 gol. Harvey Barnes yang masuk lapangan dari bangku cadangan juga sudah berhasil mencetak 1 gol. Sandro Tonali ya, yang bisa melakukan pergerakan ke area kotak penalti pun juga sudah berhasil mencetak 1 gol. Dari lini depan, itu kita sudah bilang ya, Newcastle ini lagi panas banget. Dan pertanyaan yang paling besar untuk Manchester City, apakah mereka bisa membendung ya performa pemain penyerang Newcastle ini? Kalau gue bilang ya, sekarang Newcastle itu memiliki salah satu striker tertajam di Premier League, yaitu Alexander Isak ya. Gue bilang dia akan memulai pertandingan melawan Manchester City ini di posisi nomor 9 yang menggantikan Callum Wilson. Tapi posisinya dia itu nggak akan berhenti di sana ya. Dia pasti akan melakukan pergerakan-pergerakan ke area sayap ya. Dan pasti pergerakan ini bakal mengundang ya pemain-pemain sayap seperti Miguel Almiron dan juga Anthony Gordon untuk masuk ke area sentral. Jadi pergerakan ini bakal sangat sulit dibaca ya oleh lini pertahanan Manchester City. Kalau gue disuruh pilih satu pemain penyerang Newcastle ya yang ada potensi untuk memenangkan Ballon d'Or, gue bisa bilang itu adalah Alexander Isak. Itu seberapa besar penilaian gue terhadap Alexander Isak sekarang ini. Dan terlebih lagi yang harus diperhatikan oleh Manchester City yaitu sayap kirinya Newcastle ya. Kalau kita lihat ya, Manchester City itu seringkali menciptakan ruang-ruang ya di area sayap ini. Dan pastinya Newcastle akan mencari momen yang tepat ya untuk memanfaatkan ruang tersebut. Dan mereka memiliki 2 sayap yang sangat bagus ya, Anthony Gordon dan juga Harvey Barnes dari bangku cadangan. Menurut gue yang akan memulai pertandingan ini adalah Anthony Gordon di sayap kiri, tapi di menit ke-75 Newcastle memiliki opsi baru ya, di mana mereka bisa memasukkan Harvey Barnes. Dan tidak ada penurunan ya dari segi kualitas ya, dari Anthony Gordon menjadi Harvey Barnes. Dan ini merupakan ancaman yang sangat besar untuk Manchester City. Jadi ketika waktu sudah masuk ke menit ke-75, Anthony Gordon digantikan oleh Harvey Barnes yang masih fresh. Ini pastinya adalah ancaman yang besar ya untuk pemain Manchester City yang pastinya sudah mulai merasakan keletihan. Jadi gue sangat menilai Newcastle di musim ini mereka akan bermain sangat bagus ya sepanjang musim. Malah gue bisa bilang mereka itu adalah salah satu kandidat terbesar untuk memenangi Premier League tahun ini. Ketika para pandit-pandit bilang antara Manchester City atau Arsenal yang bakal menjuarai Premier League, gue malah bisa bilang Newcastle akan menjadi paket kejutan musim ini. Jadi di pertandingan melawan Manchester City ya, yang masih belum
panas ya mesinnya. Dan ketimbang Newcastle yang sudah nyala ya dengan skor 5-1 mengalahkan Aston Villa, gue bisa memprediksikan ini akan menjadi kemenangan 2-1 untuk Newcastle. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang analisa gue. Apakah ada yang kurang? Kalau kalian merasa ada yang kalian kurang setujui, kalian bisa tambahkan di komen di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini karena ini adalah dukungan yang sangat berarti. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.